Shalom, kita sudah tiba di sesi terakhir dari STTB Talks. Masih dengan topik yang sama, STTB in the New Normal Era. Nah, kalau tadi di sesi yang pertama kita membahas tentang akademik, di sesi yang kedua kita berbicara tentang kemahasiswaan, dan di sesi yang terakhir ini kita akan berbicara lebih spesifik tentang STTB dan masyarakat. Ketiga, pimpinan STTB, masih ada Pak Sutrisna Haryanto, Ibu Dwi Mariandayani, dan Bapak Johan Setiawan. Nah, langsung aja ke Pak Sutrisna, langsung ditodong ketuanya. STTB kan bagian yang utuh, bagian yang integral dari masyarakat. Nah, ketika kita melihat situasi COVID-19 berdampak di berbagai segi kehidupan berbangsa bernegara, apa yang akan STTB lakukan atau yang sudah STTB persiapkan nih untuk membantu masyarakat sekitar dari kampus kita ini, Pak? Jadi prinsipnya kita ingin terus berpartisipasi terhadap apa yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak untuk sama-sama saling menolong di dalam situasi sekarang ini. Yang pertama misalnya kita melihat bahwa tenaga-tenaga medis itu di mana-mana punya persoalan, punya pergumulan kekurangan APD ya, mulai dari bajunya, maskernya, kemudian pelindung wajah dan sebagainya. Nah, di dalam segala keterbatasan kita sudah mencoba bersama dengan para alumni mengumpulkan sejumlah dana, kemudian kita memberikan sejumlah APD kepada puskesmas-puskesmas yang ada di sekitar Banjar. Kemudian juga kita juga coba melihat kebutuhan di luar Jawa. Datanya di luar Jawa kebutuhannya juga lebih besar juga karena terkonsentrasi nih bantuan ada di Jawa. Maka kita bersyukur ini ada paket-paket yang bisa dikirim ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan kemudian ke Sulawesi Tengah. Jadi beberapa puskesmas dan rumah sakit daerah itu bisa terbantu dengan itu. Nah, selain itu sisi yang lain adalah COVID ini kan ada dampak ekonominya, dan pemerintah sudah melakukan banyak, perusahaan-perusahaan yang besar juga sudah melakukan banyak. Kita coba melihat apa yang ada di sekitar kita. Jadi ada sejumlah paket sembako kita salurkan lewat RW yang ada di lingkungan sini sebagai wujud dari kepedulian kita. Dan kita masih lihat ke depan ini apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan untuk saling menolong ini di antara kelompok-kelompok masyarakat ini untuk memikul beban ini, masa-masa darurat ini dengan baik. Ya, saya senang juga nih, Angkatan Yogi juga bikin loh, Pak. Ya kan? Iya. Coba kamu cerita dong gimana kemarin? Ya, betul. Ya. Ya, jadi ketika kami melihat situasi COVID-19 berdampak cukup luas ke masyarakat Indonesia, terutama tenaga medis waktu itu kan, mulai sulit untuk mendapatkan APD. Lalu sebetulnya idenya kami dengan beberapa mahasiswa itu kita terlibat di masyarakat sekitar dengan sesuatu yang sederhana, edukasi mencuci tangan menggunakan sabun gitu. Karena kita lihat di sekitar gereja tempat kami pelayan, ternyata mereka juga tidak terlalu tidak terlalu peduli gitu di dalam sanitasi dan kebersihan diri. Lalu gerakan yang muncul adalah gerakan sabun batang kita bilang ya. Jadi sabun batang kita bagikan ke orang-orang di sekitar tempat kami praktek, entah itu mungkin tukang beca, terus pedagang kaki lima, itu kita ajarkan apa pentingnya sih cuci tangan pakai sabun gitu. Nah, ternyata di kemudian hari kita melihat satu informasi dari di Surabaya, ada dibuka kesempatan buat masyarakat untuk ikut berbagian di dalam pengadaan APD gitu ya. Waktu itu saya dengan Purnama Renata yang kebetulan tinggal di Surabaya, kita pikir apa yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa gitu. Kalau kita mau cari APD, masker kan langka, harganya mahal gitu. Kita nggak mungkin untuk bisa sanggup untuk membeli APD gitu kan. Jadi akhirnya ternyata mereka menerima sabun cuci tangan atau sabun yang
sabun mandi biasa gitu. Jadi kita melangkah dengan sesuatu yang sedikit dan target kita sebetulnya waktu itu nggak banyak-banyak nama ibu gitu. Saya pikir oke, kita satu orang 50.000 harga satu botol sabun cuci tangan gitu ya. Kalaupun kita dapat 10 orang lah, berarti kita bisa menyerahkan 20. Ternyata di kemudian hari kita tanpa lumayan ya, kami duga sama sekali, kami share dengan mahasiswa dan seminari lain yang praktek banget. Ternyata mereka antusias. Jadi antusias, justru mereka yang yang mendorong, ayo buka untuk siapapun bisa terlibat, termasuk beberapa dosen juga ikut terlibat, dan kita bisa menyerahkan bantuan berupa sabun cuci tangan dan beberapa pak sabun gitu. Jadi ini kreativitas mahasiswa. Iya, dan sebenarnya kita senang. Dan bukan cuma Yogi, kan ada mahasiswa yang marketplace dan beberapa mahasiswa inisiatif memang melakukan sendiri ya untuk bisa berkontribusi lah dalam situasi yang begini ya. Saya pikir sesuai dengan karakteristik generasi milenial adalah generasi yang paling siap untuk bergerak karena sebuah cause dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau mereka digerakkan oleh sebuah cause, mereka bisa cepat memikirkan sesuatu. Teknologi komunikasi sekarang bisa membuat satu ide mencapai tipping point dan itu menggerakkan banyak sekali orang. Jadi sebetulnya saya ingin sekali melihat yang seperti ini dalam skala besar maupun skala kecil itu terjadi semakin banyak. Jadi ketika mereka belajar konten-konten yang luar biasa tentang maksud Allah bagi dunia dan sebagainya, mereka bisa mewujudkannya di dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Nah, milenial itu butuh cause, butuh community, butuh komunitas yang sama-sama mengerjakan cause itu. Masih nggak tahu gimana implementasinya dalam STTB, tetapi saya pikir itu sesuatu yang layak dipikirkan bagaimana memultiplikasi orang-orang yang bergerak dan berkontribusi di dalam sebuah cause yang mereka yakini. Itu baik secara institusi STTB maupun juga tadi ada gerakan-gerakan personal, mahasiswa, alumni juga tetap berusaha bagaimana kita pun berkontribusi bagi lingkungan masyarakat maupun juga secara lebih luas mungkin di negara kita yang terkena dampak COVID-19. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin soal masyarakat secara luas ya, tenaga medis, lalu mungkin masyarakat sekitar kampus. Nah, STTB ini kan rekanan paling dekat adalah gereja gitu ya, di mana outputnya nanti akan terlibat di dalam pelayanan gerejawi. Lalu tadi juga sempat kita bahas mereka menjadi tempat para mahasiswa praktek gitu. Kira-kira apakah STTB sudah mulai merencanakan punya kontribusi terhadap gereja-gereja, baik gereja-gereja rekanan maupun gereja-gereja secara luas gitu ya? Tadi juga Pak Johan ya di sesi sebelumnya sempat menyinggung tentang online discipleship gitu lah. Bagaimana kalau ada gereja-gereja yang membutuhkan pelatihan-pelatihan khusus seperti mungkin terapi gitu ya, konseling jarak jauh, mungkin sesuatu yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya. Terus mungkin juga ada kebutuhan-kebutuhan pendalaman Alkitab, mungkin Bible Studies atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita sudah lakukan ya, Pak Johan udah buat pelatihan discipleship. Yang ikut lumayan banyak Pak ya? Cukup banyak, jadi cukup mengejutkan juga. Tadinya waktu ngobrol-ngobrol dengan beberapa gereja, saya cukup terkejut mendapati bahwa pemerintah di beberapa gereja berhenti gara-gara COVID ini. Dan waktu ditanya, lah terus gimana mulainya lagi? Ya nunggu ini sudah nanti semuanya situasi kembali normal, bisa pemerintahan seperti biasa begitu. Nah, saya pikir ada sesuatu yang salah di sini. Ini kesalahan pertama, ini kondisi ini justru dimanfaatkan untuk bagaimana pemerintahan kita berjalan. Yang kedua, kondisi semacam ini harus dimanfaatkan untuk pemerintah di masa yang akan datang. Jadi dari pembicaraan informal gitu, saya pikir oke lah untuk menyemangati teman-teman yang sedang pemerintahan. Saya ajak webinar tentang pemerintahan jarak jauh, distance discipleship, begitu. Dalam waktu 24, ya karena Zoom kita terbatas untuk 100 orang. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 100 orang sudah memenuhinya.
ketika ditunggu hari-hari berikutnya mungkin sampai 200-an orang ada yang dan ada berarti 100 orang masuk, 100 orang yang tidak bisa masuk. Jadi saya pikir wow, ini harus bikin lagi ya gereja. Ada kebutuhan yang kebutuhan menavigasi dalam situasi seperti ini dan menyiapkan pelayanan yang akan datang. Beberapa dosen juga sedang terlibat untuk itu ya. Jadi ada dosen konseling kita diminta untuk membuat konten pelatihan pemimpin kelompok kecil di gereja dengan online 3 sesi. Ada pelatihan-pelatihan yang kita juga sedang siapkan secara asinkron, secara rekaman. Dan ini mereka bisa akses kapan saja, sudah mulai dibagikan pelatihan-pelatihan itu. Jadi beberapa kita menjadi narasumber untuk gereja dan para church yang ada. Beberapa dosen punya proyek sendiri-sendiri. Beberapa yang kita STTB sendiri sedang bikin dan sudah mulai disebarkan. Dan harapannya nantinya ketika kita lebih stabil dalam produksi, ada banyak sekali konten yang kita bisa bagikan. Cuma sekarang harus berbagi antara menyiapkan kuliah, antara macam-macam. Tapi itu bagian yang menariknya dari kondisi ini. Kita bisa lebih dirasakan kehadirannya dan pertolongannya bagi gereja dalam masa COVID maupun sesudah COVID. Justru memunculkan kesempatan-kesempatan yang lain ya, ya terutama bagi gereja-gereja yang selama ini menjadi rekanan kita. Bagi kitanya juga begitu. Dulu kita bisa datang langsung, kenapa kita harus repot-repot bikin video dan macam-macam begitu ya. Meskipun akhirnya kita hanya bisa melayani tempat yang terbatas. Kemarin ada webinar untuk satu sinode gereja yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia bahkan luar negeri, bisa bertemu dalam webinar itu ke tempat-tempat yang selama ini meminta pelayanan tetapi nggak pernah bisa match waktunya dan macam-macam biayanya. Nah sekarang tiba-tiba bisa ketemu semua begitu. Jadi menarik sekali kesempatan-kesempatan ini. Jadi memang seperti pembelajaran online tadi waktu diskusi tentang akademik, STTB sebetulnya sedang merencanakan untuk mengembangkan layanan masyarakat, kalau mau pakai istilah yang lebih ini ya, lebih populer. Jadi bahan-bahan pembelajaran kita, bahan-bahan pembinaan kita memang sedang siapkan untuk bisa jadi berkat lebih luas untuk para aktivis gereja, tidak terbatas dari mereka yang datang untuk ambil program studi. Tapi sekali lagi, ini COVID ini mempercepat proses itu. Jadi beberapa hal memang sedang tiba-tiba terlihat kesempatannya, kemudian karena banyak orang familiar dengan Zoom, maka kemudian muncul berbagai kesempatan tadi, webinar lah, ada bahan-bahan kuliah yang bisa diakses lah, punya Budwi, terus tahu-tahu tiba-tiba tersebar luas gitu ya, mengantar perjanjian lama, dan itu jadi berkat untuk banyak orang. Nah, satu rekan saya di pelayanan sebelumnya kemarin juga mengingatkan, ini Pak, kesempatan untuk mengembangkan tentang marketplace ini sangat terbuka sekarang. Dan ada kebutuhan yang besar yang perlu segera direspon ini. Nah, ya sekali lagi membuka kesempatan untuk akses yang lebih luas itu. Nah, karena tadi Bu Dwi sempat disinggung nih ya. Saya bertanya ke Bu Dwi nih, saya juga sempat lihat ada video tentang pengantar perjanjian lama, itu sangat membantu saya sekali gitu ya, merefresh kembali mata kuliah. Nah, Bu Dwi, satu laman berita yang sempat saya baca bahwa pengguna Spotify dan podcast ternyata meningkat tajam nih selama COVID-19 ini. Selama COVID-19 ini, kira-kira bisa nggak ya Bu Dwi ini video-video yang telah dibuat oleh Bu Dwi, Pak Johan, atau mungkin dosen-dosen yang lain kita buat sebagai podcast yang bisa diakses lewat Spotify. Jadi ini generasi milenial nih biasanya ya sambil nyetir gitu ya, sambil nge-gym atau sambil melakukan aktivitas lain bisa diakses gitu Bu Dwi. Iya memang banyak yang minta ya. Jadi banyak komplain, bikinnya jangan cuma di YouTube dong gitu, bikin yang audio katanya. Bisa tinggal dilempar lah, masukin ke YouTube katanya apa gitu ya. Iya, jadi sedang kita siapkan. Iya, jadi kalau kemarin yang YouTube yang saya itu terlanjur karena settingnya harus melihat penjelasan gitu di papan tulis misalnya. Ya, jadi kayaknya kalau langsung dikompres ke MP3 atau audio
kurang tepat ya. Nah, jadi yang baru-baru ini berusaha untuk bisa dua-duanya gitu. Ya semoga bisa segera jadi gitu ya. Kita tunggu nih maksudnya apa jawaban Iya. Gitu. Kita tunggu ya. Iya. Podcastnya. Iya saya sudah jadi bisa. Yang punya jawaban udah bisa. Cuma nanti tunggu setelah penerimaan masa baru ini, jadi kita rada lowong untuk nanti bisa bikin channel di Spotify dan bisa upload gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya di segmen kali ini. Salah satu survei yang sempat kemarin juga mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima, dampak COVID-19 yang paling terasa bagi gereja-gereja adalah penurunan penurunan persembahan gitu ya. Itu menjadi satu pergumulan di berbagai gereja gitu. Nah, STTB sendiri nih ketika juga sama-sama nyumbang ya. STTB sendiri sebagai institusi juga ya yang tentunya juga kita perlu tetap mempertahankan fasilitas bagi setiap mahasiswa gitu ya. Apakah juga seperti gereja-gereja gitu ya kena dampak ekonomi secara langsung daripada COVID-19? Mungkin jawabnya Pak Sutrisna ya. Oh iya, soalnya ketuanya. Iya, jadi sebetulnya kan kesulitan ini dialami oleh semua orang ya, boleh dikatakan gitu ya, secara seluruh masyarakat terdampak, ada suasana prihatin secara ekonomi, dan masa yang berlangsung ini panjang. Jadi memang ada satu kesadaran bahwa kita harus siap berlari maraton dalam merespon situasi ini, termasuk bagaimana kita perlu bijak dengan program-program kita. Sehingga kami banyak berdiskusi, kemudian mencoba melihat apa yang paling prioritas setidaknya untuk setahun ke depan ini. Apa yang memang masih bisa dikesampingkan, tapi apa yang menjadi prioritas seperti tadi pembelajaran online, layanan online, ada investasi yang harus dilakukan, itu kita akan coba kejar semaksimal mungkin, karena pada dasarnya kita berusaha untuk melakukan fungsi kita tetap seoptimal mungkin kalaupun di tengah keterbatasan. Nah, di luar itu seperti yang Bu Bi katakan, kita welcome. Kalau ada yang ingin mendukung STTB dalam perjalanan maraton ini, perlu support gitu ya. Ada yang ngasih air minum di tengah jalan dan sebagainya, supaya 40 kilometernya bisa kita jalani dengan baik. Kita nomor rekening ada di bawah. Kita tetap percaya bahwa kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, maka pada waktunya step by step Tuhan sediakan. Kalau saya tambahin, mungkin sekarang yang menjadi fokus utama STTB adalah bagaimana kehadiran kita dirasakan secara luas oleh masyarakat dan gereja gitu ya. Jadi kan ya kalau kehadiran kita dirasakan secara luas kan berdampak, ya berharap mereka juga akan mendukung keberadaan kita gitu. Ya dengan inilah, jadi memberi karena ngerasa penting gitu. Iya kan? Bukan cuma untuk membesarkan diri sendiri, tapi bagaimana kehadiran kita menjadi berkat. Nah ini yang penting. Tadi kan seperti singgung juga, tetap STTB membuka tangan untuk mungkin ada gereja-gereja, perseorangan yang ingin tetap mendukung gitu ya, melalui kontribusi-kontribusinya. Bagaimana caranya Bapak Ibu, kalau ada gereja atau lembaga atau perseorangan yang ingin terlibat mendukung di dalam STTB? Saya rasa bisa masuk ke website STTB atau bisa kontak dengan salah satu dari kami yang ada di STTB untuk bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Iya, jadi memang saya rasa dukungan itu bukan cuma dana ya, jadi ya, tapi banyak hal yang lain lah gitu. Yang juga kita butuhkan sebenarnya gitu, dukungan doa, terus dukungan tadi kalau misalnya saya punya ide nih buat STTB itu kita perlu sebenarnya karena teman-temannya yang ada di lapangan gitu untuk menolong bagaimana STTB bisa relevan.
itu butuh sekali dukungan dan masukan gitu. Jadi jangan cuma berpikir bahwa dana gitu, ya masukan, input, ide-ide, usul, terus bahkan saya bisa bantu ini nih di SCTB ini, saya bisa IT nih, saya bisa membuat website SCTB bagus nih misalnya, ya itu saya rasa diperlukan gitu. Terus ada narasumber ini misalnya saya ahli ekonomi nih, gimana nih ekonomi dan teologi bisa maju nih gitu, terus menawarkan gimana kalau kita bikin sesuatu bersama. Kalau generasi milenial barangkali sekarang lagi booming apa namanya tuh, jualan baju lah, online lah, jualan makanan lah, terus punya pertanyaan teologi ini ada dasar teologinya atau apa gitu ya misalnya, yang seperti itulah ya. Jadi dukungan tuh sifatnya luas ya, itu yang kita harapkan. Jadi patut garisbawahi ya bahwa SCTB membuka dukungan dengan berbagai aspek apapun gitu ya, baik dana, daya maupun doa. Jadi saudara-saudara yang terbebani untuk mendukung SCTB, segera tadi Pak Sutisna bilang, kunjungi websitenya, hubungi salah satu kontak person mungkin yang ada di website tersebut gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia ini segmen ini. Berapa saya tanya? Terima kasih Yogi. Sudah ditanya-tanya dari tadi kita membahas tentang akademik, lalu juga kita masuk ke segmen kedua tentang kemahasiswaan, dan kita sudah tiba di segmen terakhir tentang SCTB dan masyarakat. Mari Bapak Ibu tetap kita dukung, kita doakan supaya SCTB tetap berdampak bagi gereja-gereja maupun masyarakat luas. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di SCTB Talks di segmen-segmen dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye.